Halo, apa kabar kawan? Kali ini kita belajar menulis dan membaca, kemudian memahami apa makna dibalik kegiatan menulis dan membaca. Oke, kali ini kita mencoba belajar menulis. Untuk menulis kita butuh mengenal huruf. Huruf yang pertama kita kenal adalah huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan. Contoh huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Kemudian ada huruf konsonan. Ada H, J, K, L. Ada huruf S, D, F, G. Kemudian huruf B, N, M, Z, X, C, V, R, Q, W, T, Y, dan huruf P. Sengaja saya acak biar bingung ya. Untuk bisa menulis, kita harus menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal. Misalkan kita mau menulis kita makan nasi, maka huruf yang harus kita susun adalah K, I, T, A, M, A, K, A, N, dan N, A, S, I. Kemudian kalau kita baca berarti kita makan nasi. Itu adalah jika kita menulis menggunakan huruf abjad. Hari ini sekarang kita juga mengenal huruf lain. Di Indonesia atau di Jawa itu ada huruf Jawa, Hono, Coroko, Doto, Sowolo. Kita makan nasi itu juga bisa kita tulis menggunakan huruf Jawa. Ko kita kasih bulu, ki, terus to kita biarkan kita, terus mo, terus ko maneng, terus kasih no di pangku, makan, kita makan nasi, no dan so kita kasih ulu, nasi, maka kita makan nasi jika kita tulis menggunakan huruf Jawa. Kita juga bisa menulis menggunakan huruf hijaiyah. Kaf kita kasroh, ki, terus tak kita kasih fathah, kita. Mim kita kasih fathah, makan, atau di atas. Mim, kaf kita kasih tanwin di atas, makan. Terus nun kita kasih fathah di atas, nah, dan sin kita kasih kasroh atau di bawah nasi. Kita makan nasi itu jika kita tulis menggunakan huruf hijaiyah. Di dunia, di belahan lain kita juga bisa ada huruf lain untuk menggambarkan suara, misalkan huruf hiragana. Kita juga bisa menulis menggunakan huruf hiragana. Kita makan nasi. Atau huruf lain, misalkan kanji, atau huruf lain, huruf yang ada di belahan dunia lain, huruf Sanskerta misalkan, atau yang lainnya. Baik,
Apa makna dibalik semua itu? Bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang paling jenius sekalipun itu yang berani mengklaim bahwa dia mampu menggambarkan suara yang didengar ke dalam bentuk gambar yang paling presisi atau yang paling tepat. Tidak ada satu orang pun atau sekelompok orang atau satu bangsa pun yang berani mengklaim bahwa gambar dari suara itu adalah gambarnya yang paling benar. Orang Jawa hanya akan mengatakan bahwa secara kalau ditulis dengan hono coroko kita makan nasi, ya gambarnya seperti itu. Tapi tidak berani mengklaim bahwa gambar ini, huruf Jawa ini adalah yang paling benar. Begitu juga bangsa Arab atau bangsa Jepang atau huruf abjad, huruf baru yang kita sepakati sekarang. Tidak ada satu orang pun yang berani mengklaim bahwa itu adalah yang paling benar. Karena dari apa yang kita dengar kemudian kita gambar itu adalah tafsir. Maka dalam tafsir itu ada perbedaan. Itu pasti. Dan tidak ada gambar yang paling tepat, yang paling presisi bahwa itu menggambarkan suara. Atau kita gambarkan dengan notasi, itu juga belum presisi. Atau dengan spektrum gelombang suara yang seperti sinyal, itu juga tidak bisa menggambarkan bahwa itu adalah suara yang tepat. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kita hanya untuk mengilustrasikan dari apa yang kita dengar menjadi apa yang kita lihat. Itu tidak ada ketepatan sama sekali, tidak ada presisi sama sekali. Kita hanya bisa menafsirkan itu sesuai dengan kesepakatan. Artinya yang kedua adalah bahwa kebenaran di tangan manusia itu hanyalah kebenaran yang apabila itu kita sepakati benar, bukan kebenaran yang hakiki. Karena kita manusia itu hanya sebatas makhluk, maka kebenaran di sisi makhluk, di sisi manusia adalah kebenaran yang kita sepakati. Selama kita sepakati itu adalah benar. Kemudian apa kebenaran yang hakiki? Kebenaran yang hakiki, kebenaran mutlak itu hanya ada di tangan Tuhan. Lalu benarkah Tuhan itu ada? Pertanyaannya seperti itu. Iya, Tuhan itu seharusnya ada. Dan memang ada. Buktinya apa? Buktinya adalah di dalam tubuh kita, dalam anggota tubuh kita ada banyak sesuatu hal yang di luar kendali kita. Tangan kita memang bisa kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Kaki kita juga seperti itu. Mata kita bisa kita gunakan untuk melihat sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa di tangan kita ada kuku yang tumbuh dengan sendirinya. Di badan kita ada jantung yang berdetak tanpa
perlu kita perintah. Di kepala kita ada rambut yang tumbuh dengan sendirinya. Artinya semua itu memang ada di luar kendali kita. Kita memang menguasai tubuh ini, badan ini, tapi tidak sepenuhnya. Ada penguasa lain yang lebih hebat, yang ada bersama kita, yang menumbuhkan rambut, yang menumbuhkan kuku. Kita hanya menggerakkan tangan dan kaki kita hanya dengan seizinnya saja. Dia adalah penguasa sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengendalikan atas izinnya. Ketika gigi kita tanggal, kita hanya bisa mensiasatinya, mengganti dengan gigi palsu. Kita tidak bisa menumbuhkannya. Kemudian tentang Tuhan. Tuhan seperti apakah yang paling benar? Tentu saja, kalau yang dimaksud Tuhan yang seperti apa adalah penggambaran Tuhan, perwujudan Tuhan, tentu Tuhan yang paling benar adalah Tuhan yang gaib. Karena kita merasakan Tuhan itu ada bersama kita, tapi indera kita tidak pernah bisa mampu menangkapnya. Kalau ada penggambaran Tuhan berwujud manusia, seperti dewa-dewa atau yang lainnya, Tuhan berwujud hewan mitologi atau yang lainnya, maka sudah pasti Tuhan yang seperti itu adalah batil atau salah, mutlak salah. Karena kita tahu suara yang kita dengar, coba kita gambar dengan tulisan aja, itu berbeda-beda. Tidak ada satupun manusia yang mampu menggambarkan itu. Lalu kenapa kita mencoba menggambarkan Tuhan, mewujudkan Tuhan dengan patung-patung? Sudah pasti salah. Perwujudan Tuhan, ketika itu sampai kepada wujud berbentuk manusia, patung-patung, dewa-dewa, hewan mitologi dan yang lainnya, itu sudah pasti salah. Karena suara yang kita dengar saja kita tidak mampu menggambarnya dengan presisi. Maka menafsirkan Tuhan ke dalam bentuk yang bisa kita lihat itu adalah batil. Kemudian, apakah kita akan mengingkari Tuhan karena tidak terlihat? Atau kita akan memuaskan Tuhan hanya karena kita butuh melihatnya? Atau kita bertanya, kita hanya akan yakin bahwa Tuhan itu ada sampai kita melihatnya? Lucu. Suara yang kita dengar saja, kita tidak pernah mampu melihatnya. Ketika kita mencoba untuk menggambar supaya bisa kita lihat, gambar pun itu hanya kita sepakati, oh seperti ini gambar yang kira-kira cocok atau kita sepakati benar. Tapi tidak ada satu manusia pun atau satu bangsa pun yang berani mengklaim bahwa gambar dari suaranya adalah gambar yang paling benar.
bahwa gambar dari suara atau menuliskan suara itu kita sepakati bersama-sama, disepakati gambarnya adalah seperti ini. Bangsa Jepang menyepakati suaranya sesuai dengan gambar hiragana, orang Jawa sesuai dengan honocoroko, orang Arab sesuai dengan huruf hijaiyah, atau orang modern dengan huruf abjad. Tapi tidak ada satu pun yang berani mengklaim bahwa itu adalah gambar yang paling benar. Maka hari ini, jika kita sombong bahwa kita hanya akan percaya bahwa kalau Tuhan itu ada, jika kita melihatnya, itu sama saja dengan kamu mengingkari bahwa saya hanya akan percaya suara itu ada kalau bisa saya lihat dengan mata. Yo lucu, yo aneh. Temen, karena tidak ada satu gambar suara pun yang sesuai. Iya, kalau kamu mempunyai pengetahuan luas, kalau kamu tahu itu huruf honocoroko, kalau kamu tahunya abjad ketika dituliskan dengan honocoroko, belum tentu kamu bisa bunyi. Atau kalau kamu tahunya hanya huruf abjad, vokal dan konsonan, kemudian ditulis dalam huruf hijaiyah atau huruf hiragana atau huruf lainnya, belum tentu kamu hanya bisa bunyi. Kemudian kamu kok ngaku-ngakunya bunyi kamu akan percaya bahwa bunyi itu ada kalau kamu bisa melihat. Wong lucu. Maka di sini kejujuran kita perlukan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan yang benar, sebenar-benarnya Tuhan adalah yang di luar batas indera, tapi Dia ada. Kita rasakan Dia ada. Bahwa Tuhan yang benar adalah yang gaib, yang tidak bisa kita gambarkan bentuknya seperti apa. Dan tidak ada satupun di dunia ini, bahkan di alam semesta ini, yang serupa dengan Tuhan. Itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Jika kita mampu meretas penglihatan karena melihat barang yang terlalu kecil, kita mencoba melewati batas normal penglihatan kita dengan mikroskop misalkan, kita menemukan benda lain kecil di sana. Tentu itu bukan Tuhan. Jika kita menggunakan teleskop, kita meneropong langit, kita menemukan benda di sana, itu juga tidak bisa kita jadikan Tuhan. Bahwa di luar batas penglihatan kita ada sesuatu lain di sana, itu memang iya ada. Seperti itulah hal yang gaib itu. Sedangkan Tuhan itu tak terbatas. Sedangkan indera kita itu terbatas. Maka jangan sombong kita dengan pendengaran kita atau dengan mata kita. Pendengaran dan mata kita terbatas, maka kita tidak perlu sombong bahwa kita hanya akan percaya jika Tuhan itu kita dengar atau kita lihat. Dengan apa yang ada di tubuh kita, itu ada tanda bahwa Tuhan itu ada dan sangat dekat dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Maka Tuhan yang ada di pilihan Tuhan yang ada di dunia saat ini, yang telah terwujud bentuknya, entah itu hewan, entah itu manusia, dewa-dewa dan sebagainya, maka sudah dipastikan itu adalah batil. Karena dengan seperti itu berarti Tuhan itu sudah terbatas
karena bisa kita indra, bisa kita tangkap, maka itu adalah batil. Karena Tuhan yang sesungguhnya seharusnya adalah tak terbatas, tak terhingga. Dialah Tuhan yang maha besar, dialah satu-satunya. Mungkin bahasan kita cukup sampai di sini. Makna dari menulis dan membaca kita lengkapi pembahasan kita ini dengan kesaksian bahwa Tuhan yang paling berhak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul.